Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama dalam Cawan Lebur bersama Kristus. Pelajaran pertama, Cawan Lebur Gembala. Senin, 27 Juni. Lokasi-lokasi di perjalanan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Bayangkan jalan yang benar terbentang di depan Anda, jauh di depan. Anda tidak dapat melihat ujungnya, tetapi Anda tahu bahwa di ujung perjalanan ada rumah Allah. Sementara Anda memfokuskan sedikit lebih dekat kepada Anda, apakah Anda melihat kemana arahnya? Anda dapat melihat beberapa tempat dengan jelas, tetapi bagian lain benar-benar terhalang oleh rintangan yang besar atau berbahaya. Terkadang jalan itu menghilang di atas punggung bukit. Beberapa bagian jalan itu mudah untuk dilalui, yang lainnya sulit. Persis seperti ini ketika Israel melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, dan digambarkan dengan cara yang sama dalam Mazmur ini. Identifikasikan Mazmur 23, lokasi-lokasi yang Daud lihat yang dilewati oleh domba-domba ketika mengikuti jalan kebenaran saat mereka berjalan menuju rumah Allah. Tetapi mengapa jalan ini disebut jalan kebenaran atau jalan yang benar? Berikut 4 alasan penting. Pertama, itu adalah jalan yang benar karena mengarah ke tujuan yang benar, yakni rumah gembala. Kedua, itu adalah jalan yang benar karena menjaga kita tetap selaras dengan orang yang tepat, gembala itu sendiri. Ketiga, itu adalah jalan yang benar karena melatih kita untuk menjadi orang yang benar seperti gembala. Keempat, itu adalah jalan yang benar karena memberi kita kesaksian yang benar. Saat kita menjadi orang yang benar, kita memuliakan Allah. Itu adalah jalan yang benar atau kebenaran, entah jalannya mudah ataupun sulit. Penting untuk disadari bahwa ketika Allah memimpin kita, itu bukan sekedar pertanyaan tentang pengiriman paket Dia ke tujuan. Ini lebih dari sekedar bimbingan dan perlindungan. Seperti banyak contoh di seluruh Alkitab di mana Allah memimpin umatnya, apakah itu memimpin Abraham dengan janji-janjinya atau memimpin Israel dengan tiang api dan awan. Ketika Allah membimbing, itu selalu tentang melatih umatnya dalam kebenaran. Seberapa sadarkah Anda bahwa kebenaran adalah prioritas gembala bagi hidup Anda? Bagaimanakah pencobaan dapat mengubah hidup Anda sehingga Anda dapat mencerminkan karakter Kristus dengan lebih baik? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita membaca Mazmur 23 ayat 3, di sana kita bisa melihat bahwa ada janji bahwa Allah menuntun akan kehidupan kita di jalan yang benar oleh karena nama Allah itu sendiri. Hampir setiap hari di dalam kehidupan kita keluar untuk berpergian, entah itu di tempat yang dekat ataupun jauh. Dan pastilah kita sudah sangat familiar dengan jalan yang kita lewati tersebut. Oleh karena kita lewati jalan tersebut setiap hari, bahkan kita bisa mengetahui mana jalan yang tercepat untuk bisa dapat sampai di tempat tujuan yang akan kita pergi. Dan apabila terjadi kemacetan di titik tertentu, kita sudah mengetahui jalan alternatif mana yang akan kita tempuh. Walaupun itu lebih jauh dibandingkan jalan utamanya, tetapi itu lebih baik agar kita bisa sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat daripada kita terjebak dalam kemacetan. Sebagaimana perjalanan kita sehari-hari ini juga menggambarkan perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Setiap hari kita dihadapkan pada jalan-jalan yang harus dilewati. Lokasi-lokasi perjalanan diperhadapkan kepada kita. Jalan-jalan itu adalah keputusan atau pilihan yang harus kita buat setiap harinya. Namun, ketika kita melangkah jauh ke depan, kita harus waspada karena ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut di dalam Amsal 14 ayat 12.
Dan Raja Daud sangat menyadari akan hal ini. Itulah sebabnya dia katakan bahwa Allah menuntunnya di jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Karena ada juga jalan yang salah. Seringkali kita berpikir itu benar dengan menggunakan pikiran kita sendiri, tetapi ternyata kita sudah terjebak di rute perjalanan yang salah, yang akan mengakibatkan kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Itulah sebabnya Daud menyatakan bahwa harus ada gembala yang akan menuntun menuju ke tujuan kita. Itu berarti kita harus melewati akan jalan yang benar tersebut. Dan ketika kita memilih Allah sebagai gembala yang akan menuntun kita di jalan kebenaran, maka kita harus mempercayai penuntun tersebut. Rute manapun pilihan Tuhan, itu pastilah rute terbaik menuju padang yang berumput hijau dengan air yang tenang, sesuai dengan ayatnya yang kedua. Apabila kita hendak menjadikan Tuhan sebagai gembala yang menuntun kehidupan kita, maka kita harus menaati akan instruksi-instruksinya. Ketika Tuhan berkata lewat jalan ini, maka kita harus melewati akan jalan yang dituntun oleh Tuhan ini. Sebaliknya, ketika Tuhan tidak mengizinkan kita melewati akan jalan tersebut, maka kita tidak boleh menerobos masuk dengan menggunakan akan pikiran kita. Percayalah bahwa jalan yang sedang dituntun oleh Tuhan adalah jalan kebenaran yang menuju kehidupan yang kekal. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Di dalam kehidupan kami ada lokasi-lokasi di dalam perjalanan iman kami. Tetapi kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang menuntun kami di jalan kebenaran. Bantu kami Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan, menuruti akan setiap firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.